Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan my channel Master Jack Agro. Hari ini saya berada di lokasi lahan pepare di Desa Karatungan, Kecamatan Limpasuk, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Lokasi ini adalah miliknya Mas Dodi. Nanti saya ingin mereview, berbincang-bincang dengan beliau apa saja yang diaplikasikan, mulai dari pemupukannya, pengendalian penyakitnya, dan pengendalian hamanya. Untuk lebih jelasnya, kita ingin mendatangin Mas Dodinya. Ini kita mau mendatangin ke pemilik kebunnya Mas Dodi. Ini lahan pare ya. Nah ini Mas Dodinya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini petani milenial ya. Petani milenial berkebun pepare. Biasanya pepare ini petani-petani tua ya. Ini Mas Dodi, perkenalkan ya. Saya dari ini Mas, dari PT Merauke Tetap Jaya. Ya, ingin tahu apa aja tanaman ini Mas ya, tanaman pare, mulai dari pemupukannya, pupuk dasarnya, pengendalian hama dan penyakitnya. Nah, kalau boleh tahu Mas, bisalah Mas Dodi memperkenalkan terlebih dahulu. Silakan Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Dodi dari Desa Kalubut atau Karatungan, Ya. Kecamatan Limpasuk, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan ya. Kalimantan Selatan. Oh, iya. Ini Mas Dodi lagi tanam pepare Mas ya. Iya. Tanam pepare ini Mas Dodi udah yang keberapa kali Mas? Sudah sering. Oh, udah sering ya? Sering. Oh, jadi udah tahu ya. Iya. Kalau sekarang ini Mas, di bulan Oktober ini harga mulai awal sampai sekarang Mas, ini udah putikan yang keberapa? Ini sudah 15 kali petik. 15 kali putik. Harga paling murah? 4.500. Paling mahal sekarang berapa Mas? Kemarin 7.000, ini 6.500. Total pohonnya Mas? 300 pohon. Wih, udah dari 15 kali putikan udah berapa kilo Mas? Berapa ton? 2 ton lebih. 2 ton lebih ya. Jadi rata-rata anggaplah 5.000 ya. Ya. Ini udah usia berapa bulan Mas? 2 bulan lebih sudah. 2 bulan lebih ya. Pepare ya. Kalau pengalaman dari Mas Dodi ini biasanya pepare ini sampai berapa bulan? Berapa kali Mas mutik? Pengalaman Mas Dodi? Bisa sampai 30 kali. Wih. Mudah-mudahan Mas harganya ya. Ya. Siapa tahu 20.000 ya. Kan namanya cita-cita Mas. Nah, ini udah yang ke-15 kali ya. Nah, ngomong-ngomong Mas Dodi, kan kita ingin mengetahui lah pengalaman dari Mas Dodi sendiri. Selama proses pemupukan ya, kita cerita masalah nutrisinya, unsur hara makro mikronya. Biasanya Mas Dodi itu di fase pertumbuhan, Mas Dodi itu biasanya pakai apa aja Mas di tanaman pepare ini? NPK 16 sama Sprinter. Wih, NPK 16 sama Sprinter ya? Ya. Kalau kalsiumnya Mas, karatinnya pernah pakai? Pernah makanya. Oh ya. Biasanya ini caranya gimana? Cara mupuknya? Dikocor, ditugal? Diasap. Ditugal berarti ya? Ya, ditugal. Oh gitu. Jadi kalau cara menugal itu satu pohon, kalau usianya contoh Mas ya, usia 1 bulan setelah tanam, biasanya Mas Dodi itu gimana Mas? Caranya Mas? Taruh di mana? Ini kan batang ya. Ya. Nah ini. Ini ada batangnya. Mana Mas? Yang pertama di sini. Oh gitu ya? Di sini satu, di sini satu. Oh gitu. Iya. Itu yang sistem asak ya? Yang sistem asak. Atau sistem tugal ya? Iya. Oh gitu ya. Jadi nanti kalau tugal itu berapa hari sekali Mas Dodi?
Bisa 15 hari sekali. 2 minggu sekali ya. Iya. Gitu ya. Kalau dosis Mas, satu batang ini untuk peparinya, dosisnya Dosisnya biasanya pengalaman Mas Dodi aja. ya 1 sendok makan. 1 sendok makan ya. Ya, Jadi kalau 2 berarti 2 sendok 2 makan ya. sendok makan. Gitu ya. Ini kalau pengalaman dari Mas Dodi sampai sekarang ya. Ya. Mulai dari pertumbuhan dan di masa pembentukan bunga atau masa generatif, Mas Dodi pakai apa Mas? Biasanya pakai grower. Growernya ya, Ya. 150920. Ya. Kenapa Mas kok pakai grower Mas? Supaya buahnya nggak rontok. Oh gitu ya. Jadi supaya tidak rontok ada Ya. tambahannya karate ya. Ya. Oh gitu. Cenderung kalau grower kan untuk bobot ya, Ya. bobot buah, terus bunganya, karena di situ kan ada TE-nya Mas ya, trace elemen Mas, unsur mikro. Itu ya. Kalau grower sama juga Mas ya, fase generatif Mas Dodi cara aplikasinya diasak juga. Pakai grower dikocor. Oh dikocor ya. Ya. Nah kalau tahu Mas cara ngocornya gimana? Hitungan 20 liter lah, growernya berapa gram Mas? Kira-kira? Growernya 1 gelas aqua. 1 gelas aqua, karatenya Setengah gelas aqua. setengah gelas aqua ya. Ya. Kalau ngocor berapa hari sekali Mas Dodi? Biasanya 1 minggu sekali. Wah ini udah mulai paham ya. Nah ini Mas, dari unsur hara makro mikronya ya. Merauke Tetap Jaya ini Mas, kita kan punya mikro majemuk Mas. Ya. Nah mikro majemuknya saya mudah-mudahan Mas Dodi udah pernah pakai katanya, karena saya dapat informasi dari kios usaha bersama ya, Yamani Abung. Ya. Nah mikronya apa Mas? Yang dipakai mikronya? Biasanya pakai Pitoflex. Oh ini ya. Pakai Pitoflex. Nah ini ya, barangnya kecil Mas ya. Kenapa Mas kok pakai Merauke Vitoflex? Karena unsurnya sudah lengkap di sini. Unsur mikronya ya. Ya. Apa aja Mas kalau boleh tahu? Bisa aja Mas dibaca. Kita ndak harus paham, yang penting baca aja. Ada mangan, Ya, ada besi, Ya. ada tembaga, ya, ada molybdenum, ya, ada zinc, ya. dan boron. Boronnya ya. Kalau mikronya ini biasanya dicampur dengan apa istilahnya kita pupuk-pupuk cair ada lah Mas, kayak nutrisi. Apa Biasa pakai apa dicampur biasanya? pupuk cair. Nah, Sama top grain. oh top grain ya. Ya. Oh enggak tahu itu barang siapa. Taruh aja Mas top grainnya tuh. Nah, caranya gimana Mas caranya? Kalau yang dicampur tadi, kalau ini disemprot ya. Ya, ini buat disemprot. Nah, biasanya kalau Vitoflex memang dicampur di itu ya, Ya. di top grain itu ya. Campur. Jadi dalam 1 botol setengah liter berapa bungkus itu Mas? Biasanya setengah liter itu ini 5. Ih gila. Nah ini Mas ya, ini dari 2 ton lebih Mas ya, dari 15 putikan. Hasil dari pari ini udah dapat apa aja Mas? Udah beli apalah? Sudah macam-macam. Udah macam. Salah satunya Mas, yang jadi andalan sampean. Udah bisa beli apa Mas? Sudah bisa beli HP. HP ya, Ya. HP baru ya. Padahal pepare ini biasanya harga berapa Mas pengalaman Mas Dodi? Paling 3.000 biasa. Itu paling mahal. Paling mahal biasanya. Paling murah biasanya Mas Dodi? Kadang 1.000 bisa. 1.000 bisa ya. 500 bisa juga. Wis. Ini paling murah kemarin harga 4.000. 4.000. Paling mahal 7.000. 7.000 ya. Ya. Ini terakhir Mas Dodi panen hari apa Mas? Kemarin Kemarin. Ya. Kemarin dari 300 pohon ini putikan ke-15 dapat berapa kilo Mas? 300 kilo. 300 kilo ya, Ya. atau 3 kintal ya. Ya. Harga berapa Mas? Harga 6.500. 6.000. Wah, lumayan ya. Nah ini biasanya kan Mas Dodi bisa sampai 30 ya, 30 kali putikan ya. Ya. Ini masih ada separuh lagi Mas. Ya, separuh lagi. Mudah-mudahan Mas harganya naik terus ya. Ya, amin.
Saya berdoa Mas minimal 20 lah ya. Iya. Karena Hulu Sungai Tengah ini kan sentranya cabai rawit. Iya. Nah, ini Mas Dodi termasuk rezeki nomplok, Mas. Semuanya pada nanam cabai rawit. Nah, yang tanam pepare hanya segelintir orang. Iya. Salah satunya Mas Dodi. Nah, kalau tadi setelah saya akhiri Desa Karatungan, Kecamatan Limpaso, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.